Renungan Harian Selasa 16 Juli, Roh memberi hidup. Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 70. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam mempelajari firman-Mu, dan Roh Kudus menolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga kita makin yakin bahwa Roh Kudus memberikan kita hidup, sehingga dalam hidup kita melakukan hal-hal yang berguna dan tidak mengikuti kedagingan yang membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, seperti ungkapan dalam Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Menurut Yesus, hidup itu milik Allah yang datang dari surga. Orang harus menyerahkan hidupnya atau dirinya pada Allah, baru bisa mengalami hidup sebagai milik Allah. Menyerahkan diri pada Allah berarti menyerahkan diri sepenuhnya pada Kristus. Mau menerima Kristus sebagai penguasa satu-satunya. Yesus adalah hidup dan pikiran Allah yang turun dari surga dan hidup dalam dunia. Namun, banyak orang sulit menerima pemahaman seperti ini. Bahkan banyak orang menolak Yesus, termasuk menolak Yesus sebagai roti hidup atau sebagai kebutuhan pokok yang datang dari surga. Yesus mengatakan bahwa yang paling berguna ialah kuasa Roh yang memberikan hidup. Roh itu berguna, daging tidak berguna. Roh membimbing semua tindakan manusia sesuai kehendak Roh, bukan kehendak manusia sendiri. Daging hanya mengikuti nafsu kedagingan, tidak mengarahkan orang melakukan kebenaran atau kehendak Allah. Nafsu kedagingan hanya mengarah pada kepentingan diri sendiri, egois, individualis. Tindakan yang diarahkan oleh nafsu kedagingan tidak mengarah pada tujuan yang baik, benar, adil, kasih. Kisah Herodes yang mengambil Herodias menjadi istrinya karena mengikuti nafsu kedagingan. Herodias sudah punya suami, yaitu Filipus, adik dari Herodes, dan mempunyai anak perempuan. Herodes sendiri sudah punya istri. Herodes hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan penderitaan adiknya Filipus, karena harus berpisah dari Herodias dan anak perempuannya. Herodes mengikuti nafsu kedagingan dari Herodias yang membenci dan mendendam pada Yohanes, karena Yohanes menegur pernikahannya dengan Herodes. Dalam kebencian dendam itu, Herodias meminta agar kepala Yohanes dipenggal. Daging tidak berguna karena mengikuti nafsu kedagingan yang membuat orang berzina, membunuh. Pada masa kini, banyak orang mengikuti nafsu kedagingan, nafsu dendam, membunuh, seperti kisah seorang wartawan yang dibunuh karena memberitakan tentang judi online. Banyak kejahatan, keburukan yang disebabkan oleh nafsu kedagingan. Inilah maksud Yesus dengan kata daging tidak berguna. Daging tidak berguna artinya hidup yang dikendalikan nafsu kedagingan itu yang merusak, tidak berguna, seperti nafsu yang membuat orang makan berlebihan, tamak, tidak secukupnya. Sikap makan berlebihan tidak seimbang, sangat merugikan kesehatan, mencelakakan diri, bukan menguntungkan, tidak berguna. Makan yang berguna adalah dengan mengikuti bimbingan Roh sesuai kehendak Tuhan. Makan secukupnya.
Dengan bimbingan roh, orang akan memelihara, menjaga kesehatan, menjaga hidup menjadi lebih baik, lebih berguna, mempertahankan hidup sehat, bisa bekerja, melayani. Roh membimbing orang untuk berolahraga, mempertahankan kesehatan dan hidup sehat, tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, tidak sesuai kebenaran Tuhan. Orang yang tidak hidup menurut kedagingan akan terus menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh agar ia dapat melakukan tugas dengan lebih baik, melayani Tuhan dan melayani sesama. Roh membuat jiwa orang menjadi sehat, bugar, dengan tubuh yang sehat kuat. Perkataan Yesus adalah roh dan hidup yang menguatkan hidup manusia. Firman dan roh yang diberi Yesus masuk dalam hidup kita, menjadi makanan, menjadi roti hidup yang membuat orang bertumbuh iman, jiwa, hatinya. Orang yang sangat kuat mengikuti nafsu kedagingan akan menolak firman dan roh, menolak Yesus. Hanya roh yang membuat orang menerima firman dan roh serta menerima Yesus. Roh membimbing orang menghargai janji pernikahan. Karena itu Yohanes menegur Herodes yang merusak pernikahan adiknya dengan menjadikan Herodias menjadi istrinya. Yohanes menegur bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kebenaran Allah. Yohanes menyerahkan hidupnya, pikirannya pada kebenaran Allah dan hidup bertindak, menegur, menasihati sesuai kehendak Allah, bukan menurut pendapat atau kehendak sendiri. Orang yang sangat kuat diikat oleh nafsu kedagingan akan menolak nasihat, teguran, ajaran dari Tuhan Yesus. Yesus menjelaskan bahwa hanya Roh Kudus yang dapat memberi orang pengertian tentang perkataan Yesus. Roh Kudus adalah penghibur yang mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan kita pada perkataan Tuhan Yesus, sehingga menjadi sumber hidup bagi manusia. Roh Kudus membuat orang dapat menikmati perkataan-perkataan Tuhan. Firman Tuhan menjadi kegirangan dan menjadi kesukaan hati. Orang menerima Roh Kudus adalah orang yang sudah menyesali dosanya, ditebus oleh Yesus sebagai anugerah kasih Yesus, bertobat dan mau dibimbing Roh Kudus, melakukan kebenaran atau kehendak Tuhan. Roh tidak mengutamakan ketaatan lahiriah, tapi mengutamakan hidup batinnya yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Roh membuat orang sanggup menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kedagingan hanya membuat orang melayani hukum tertulis, hal-hal lahiriah. Roh Allah benar-benar menyertai pelayanan kita. Hukum Taurat yang tertulis mematikan, tidak membuat orang melayani Tuhan dan sesama. Tapi Roh membuat orang melayani Injil, memberikan kehidupan rohani, dan kehidupan kekal. Kedagingan membuat pikiran orang berpusat pada kedagingan, sehingga tidak dapat menangkap maksud Tuhan Yesus, bahkan menolak Yesus. Injil Yohanes ditulis untuk meyakinkan orang bahwa Yesuslah Mesias dan Juru Selamat, supaya orang beroleh hidup yang kekal. Daging sama sekali tidak berguna, tidak mendorong manusia pada hidup kekal, tapi kebinasaan. Oleh sebab itu, manusia harus bersandar kepada Roh. Kita bersyukur pada Tuhan karena Roh Kudus sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Roh Kudus menjadikan makin berseri, beriman, pengharapan, dan kasih kita. Seperti ungkapan dalam KJ 233 ayat 3. Syukur padamu Roh Kudus
yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami makin yakin bahwa Roh Kudus memberikan kami hidup, sehingga dalam hidup kami melakukan hal-hal yang berguna dan tidak mengikuti kedagingan yang membuat kami melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.